Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam acara Sekolah Sahabat 5 Menit. Pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-7 yang akan kita bahas pada minggu ini dengan judul besarnya Kemenangan Kristus atas Kematian. Saya percaya bahwa pelajaran-pelajaran ini akan membuat jantung kerohanian kita terus berdetak dan kita boleh semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Ayat intinya terdapat dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kita akan belajar pelajaran Sekolah Sahabat hari Rabu sampai hari Jumat dengan judul kecilnya adalah Saksi Kristus yang telah bangkit dan buah sulung dari mereka yang telah mati. Saksi-saksi Kristus yang telah bangkit ini sangat berkaitan dengan kejadian pada saat Yesus bangkit pada saat itu. Dikatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang bangkit dari kubur mereka masing-masing dan mereka menampakkan diri mereka ke Yerusalem. Kita bisa bayangkan bagaimana kagetnya atau syoknya orang-orang itu melihat saudara atau teman-teman mereka tiba-tiba berdiri di depan mereka, bangkit, yang mereka tahu sudah lama meninggal. Dan dalam Efesus 4 ayat 8 katakan, orang-orang ini dibangkitkan dalam keadaan tidak fana dan naik ke surga bersama Yesus. Mereka naik bersama Yesus. Tidak seperti orang lain yang dibangkitkan untuk mati lagi. Kita tahu cerita seperti Lazarus atau putri Yairus. Dan sebelum naik, dikatakan mereka menampakkan diri kepada banyak orang di Yerusalem dan bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Semuanya bersaksi tentang kebangkitannya. Dan siapa saja yang melihat Yesus bangkit? Kita dapati rupanya banyak sekali yang melihat Yesus bangkit. Kita katakan, Sekolah Sahabat katakan, ada 500 orang lebih melihat Yesus bangkit. Pertama, ada sekelompok wanita. Kedua, para pengawal Romawi, Maria Magdalena, murid-murid yang ada di Emmaus, ada Petrus, ada Yakobus, saudara Yesus, dan murid-murid yang berkumpul di ruang atas. Ada juga Thomas, murid Yesus yang sangat susah sekali percaya. Kita juga bisa menjadi saksi kebangkitannya. Oleh apa? Oleh iman. Yohanes 20 ayat 29. Apa pentingnya kebangkitan, saudara? Jika Kristus tidak dibangkitkan, 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Buah sulung, sahabat kita katakan adalah persembahan kepada Tuhan. Buah pertama atau hasil yang pertama yang terbaik dari semua ladang yang dipersembahkan. Seluruh panen. Menurut 1 Korintus 15, jika Yesus tidak dibangkitkan, iman kita akan sia-sia. Dan sejak Yesus bangkit, maka akan ada apa? Hal-hal apa yang bisa kita dapati? Pertama, khotbah kita akan masuk akal, yaitu khotbah firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang, memberitakan tentang Yesus bahwa itu benar adanya. Yang kedua, kita bersaksi bahwa Tuhan itu benar. Kita percaya bahwa juga kita akan dibangkitkan. Kita memiliki iman bahwa dosa-dosa kita akan diampuni. Kita akan melihat lagi mereka yang telah mati, saudara atau kekasih kita yang lama mati, kita akan bertemu mereka. Dan kita memiliki pengharapan dalam kehidupan yang lebih baik, yaitu di dalam surga. Akhirnya, kebangkitan Yesus menjamin bahwa musuh terakhir, yaitu kematian, akan dikalahkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Saudara semuanya, biarlah firman ini atau pelajaran Sekolah Sahabat yang singkat ini boleh merangsang kita kembali mendalami atau mencari tahu bagaimana kasih Tuhan, pentingnya kebangkitan Tuhan terhadap hidup kita. Marilah kita selalu belajar firman Tuhan melalui Sekolah Sahabat dari hari ke hari agar kita boleh mengetahui maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.